Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah sepakat bersama pekerja pada hari ini 4 Maret 2022. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang mengikuti dan beribadah bersama dengan kami pada malam hari ini, mari kita fokuskan hati dan pikiran kita dalam ibadah sepakat bersama pekerja. Haleluya. Kita akan menyanyikan satu buah pujian. Pujian ini berkata bahwa Bapa Tuhan kita sangat menyayangi kita, saudara dan saya. Dia selalu memberikan apa yang Dia punya untuk saudara dan saya. Demikianlah sayangnya Bapa terhadap kita, umatnya. Haleluya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun hidupku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya. Rancangan-Mu yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap rancangan-Mu di dalam hidup kami. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau
seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang senantiasa memelihara setiap langkah kehidupan kami, Allah yang selalu ada bersama dengan kami di setiap musim hidup kami, Allah yang memiliki rancangan yang indah di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, di dalam ibadah sepakat bersama pekerja, kami rindu menyenangkan hati melalui pujian kami Tuhan. Kami rindu menghadap hadirat-Mu dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mau memohon kepadamu pada malam hari ini Tuhan, untuk lawatan baru yang daripada Engkau boleh terjadi di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dimanapun jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini, mungkin mereka sedang dalam perjalanan, Tuhan memberkati perjalanan mereka. Mungkin saat ini ada yang sedang mengikuti dengan kondisi kelemahan tubuh. Bapa, Engkau sendiri Allah yang menjamah dan memberikan kesembuhan bagi jemaat-Mu. Mungkin pada saat ini kami sedang berputus asa, Engkau sendiri Allah yang memberikan kekuatan pencerahan baru bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami sungguh berharap kepadamu Tuhan. Beracara Roh Kudus di tengah-tengah ibadah kami mulai dari awal pertengahan sampai akhir. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan khusus kepada kami pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu juga secara khusus ya Bapa. Urapan baru kepada hamba-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk beribadah. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami siap untuk diberkati pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita sudah masuk di bulan ketiga. 2 bulan sudah kita lalui di tahun 2022. Ya. Oh. Kayaknya baru kemarin kita merayakan Natal. Sekarang sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Wah, luar biasa, waktu berjalan begitu cepat. Saudara juga mungkin punya pergumulan, punya permasalahan yang saya tidak tahu. Bagi kita, jemaat Tuhan yang sudah dipilih dan dipanggil untuk melayani Tuhan, saya ingin sampaikan pada malam hari ini, apapun keadaanmu saudaraku, tetaplah semangat di dalam Tuhan ya. Jangan pernah lelah berhenti, jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Apapun keadaanmu, ingat Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan ada bersama dengan kita. Haleluya. Pujian ini akan mengatakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Mari kita semangat, kita bangun iman kita bangun semangat kita lagi di dalam melayani Tuhan. Haleluya. Jangan lelah. Bersama, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Bersama katakan saudaraku, ratakan tanah bergelombang,
dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Jangan lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan, saudara. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Yuk bersama katakan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi ya, katakan. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita di tempat saudara berada pada saat ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan bagian yang terbaik melalui firman Tuhan pada malam hari ini, saudaraku. Dimanapun engkau berada, apapun keadaanmu, Tuhan ada bersama denganmu. Haleluya. Dalam segala pergumulan yang engkau hadapi pada saat ini, dalam segala keputusan yang ingin engkau ambil pada saat ini, Yesus ada bersama denganmu, dan Dia menjadi Allah satu-satunya yang terbesar di dalam kehidupan kita. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan ini, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Dalam perkataanku, dalam perbuatanku, dalam perbuatanku, Dia
kesesakanku, dalam kesesakanku, dalam kelemahanku, dalam kelemahanku, Dia terbesar selama hidupku. Dalam perkataanku, dalam perbuatanku, dalam perbuatanku, Dia terbesar, Dia terbesar. Amin. Dalam kesesakanku, dalam kesesakanku, dalam kelemahanku, Dia terbesar selama hidupku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya. Oh, di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Oh, Engkau yang terbesar Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Tuhan dalam hidup kami, Engkau yang terbesar Tuhan, Engkau yang terbesar Tuhan, mengatasi setiap pergumulan kami. Oh, kuasa-Mu, kuasa-Mu nyata menyertai hidup kami. Haleluya. Engkau yang terbesar, Engkau yang terbesar Tuhan, Engkau yang terbesar. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom, puji Tuhan, malam hari ini kita sudah menaikkan pujian. Terima kasih buat pelayan Tuhan yang telah melayani pujian dan musik.
Bang Raja dan Kalia. Mari Bapak Ibu yang berada di tempat masing-masing, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan pada malam hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur kembali kami boleh berada dalam ibadah sepakat bersama pekerja. Tanpa terasa kami memasuki bulan yang baru, bulan Maret, bulan yang ketiga di 2022 ini. Saatnya Tuhan berbicara bagi kami malam hari ini. Sampaikanlah pesan Tuhan bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan belajar tentang pelayan Tuhan. Makna pelayan Tuhan terus berkembang sampai hari ini. Ya, jauh berbeda makna pelayan Tuhan pada sekian tahun yang lalu. Ya, kalau dulu ya seorang pelayan Tuhan dianggap yang sudah memiliki pengetahuan rohani yang cukup dalam, pengetahuan rohani yang cukup tinggi. Nah, sekarang ya banyak pelayan Tuhan yang tidak harus sekolah Alkitab, tidak harus sekolah teologi, tidak harus melalui kursus ya pendidikan Alkitab, pendidikan teologi, tetapi bisa saja siapa saja yang bisa melayani Tuhan. Kalau dulu pelayan Tuhan itu adalah seseorang yang disahkan, ya ditahbiskan oleh sinode, atau mungkin disahkan, ditahbiskan oleh gembala sidang, gembala jemaat. Nah sekarang pelayan Tuhan tidak seperti itu ya. Kita diberikan kesempatan bahkan kaum awam, kaum yang tidak berpendidikan dalam teologi, tidak pernah sekolah penginjil, sekolah Alkitab, bisa menjadi pelayan Tuhan. Kalau kita belajar menurut perjanjian baru ya, dalam perjanjian baru ya, ada banyak istilah tentang pelayan Tuhan. Ya, ada banyak istilah tentang pelayan Tuhan. Ada pelayan Tuhan yang punya pengertian adalah seorang ajudan. Ya, ada juga pengasuh anak. Tapi mari kita akan melihat ada dua kata yang di perjanjian baru seringkali disampaikan yang berhubungan dengan pelayan Tuhan. Ya, di perjanjian baru. Yang pertama kata doulos. Ya. Kata doulos ini punya pengertian, punya arti budak. Ya, punya arti hamba. Ini ya doulos. Ya, doulos ini budak hamba. Nah, seorang doulos, seorang budak, seorang hamba yang sudah ditebus oleh tuannya. Ya, kalau dulu zaman-zaman dulu ya seorang hamba, seorang budak itu bisa diperjualbelikan menjadi komoditas dari pemilik ya budak tersebut. Nah, budak hamba ini ya adalah seorang yang punya komitmen total kepada tuannya. Jadi tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Nah, kita juga terpanggil sebagai budak, sebagai hamba, sebagai dulosnya Tuhan. Dan kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kita hanya punya komitmen total kepada Tuhan yang sudah menebus kita, yaitu Kristus Yesus. Dan begitu juga dengan seorang pelayan Tuhan yang melayani di sebuah gereja, dia harus punya komitmen dengan gereja lokalnya, punya komitmen kepada pemimpin rohaninya, punya komitmen kepada gembala jemaatnya, ya gembala sidangnya. Pemimpin rohaninya tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Karena kita bilang ya tidak bisa mengabdi kepada dua tuan karena bisa yang satu dia lebih taat ya dan bisa mengabaikan tuan yang lain ya. Dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-13, waktu Yesus memberikan sebuah teladan contoh, waktu Yesus membasuh ya kaki murid-muridnya, di dalam ayatnya yang ke-14 ya, Yohanes 13 ayat 14. Iya, ya dikatakan begini ya, Yohanes 13 ayat yang ke-14, 15 dan 16. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ya, saling melayani. Mungkin secara sederhana saya bisa katakan demikian. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama
seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jika kamu melakukannya sebagai seorang hamba, sebagai tuan yang melayani ya sesamanya, ya sebagai doulos, ya dikatakan engkau berbahagia, ya berbahagia. Ini adalah titik kehidupan para murid Tuhan, ya. Jadi dengan kata lain, Tuhan sudah jauh-jauh hari bicara kepada mereka melalui teladannya, melalui apa yang dia lakukan, bahwa murid-muridnya itu harus jadi doulos, jadi hamba, ya, jadi budak. Dalam Filipi pasal yang kedua, ya kita Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima, 6 dan 7. Filipi 2 ayat 5, 6 dan 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus memberikan teladan, dia jadi doulos, jadi hamba, jadi budak. Ya, dikatakan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus sudah memberikan contoh, ya tidak hanya sekedar dia ngomong tapi dia praktekkan, dia jadi hamba. Nah, itu adalah kata pelayan Tuhan menurut perjanjian baru. Yang pertama bicara tentang doulos. Yang kedua, kata yang kedua yang seringkali diungkapkan dalam perjanjian baru, khususnya di dalam kitab-kitab suratan, ya masa-masa rasul-rasul, ada kata diakonos, ya diakonos, ya diakonos. Akhirnya ada kata diaken, ya. Ya, diakonos ini adalah pelayan meja, ya pelayan meja, ya pelayan meja, pelayan yang di meja tuannya, melayani tuannya, ya. Dan menjadi pelayan meja, pelayan di meja tuannya itu bukan pekerjaan yang menyenangkan. Ya, kalau kita ke sebuah restoran, sebuah rumah makan yang menyiapkan ada pelayan-pelayan yang ada di sekitar meja yang berdiri dia tunggu, mungkin ada keperluan, ada yang permintaan dari pelanggan, dari konsumen, dia siap melayani. Ini diakonos, ya jadi pelayan meja. Pelayan dari seorang tuan. Ya. Dalam Yohanes pasal yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-12. Ya. Injil Yohanes pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-26. Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku di mana aku berada. Itu pelayan, diakonos. Di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ya, perhatikan. Jadi tuannya kemanapun dia harus ikut. Ya, itu pelayan meja, diakonos. Ya. Nah, ini bukan pekerjaan yang menyenangkan. Ya. Diakonos ini seperti yang diungkapkan dalam kisah perjamuan kawin di Kana di Injil Yohanes pasal yang kedua. Ya, itu pelayan-pelayan diperintahkan ya untuk mentaati apa yang Yesus katakan. Itu waktu Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu menghidangkan yang akhirnya kemudian dikenal air menjadi anggur, itu para pelayan itu para diakonos ya, yang duduk diam, tunggu perintah apa yang dibutuhkan. Jadi apa yang dibutuhkan oleh tuannya. Jadi diakonos itu adalah seseorang yang memperhatikan kebutuhan orang lain, ya, ya, dan berupaya memenuhi kebutuhan orang tersebut. Itu diakonos. Ya. Jadi diakonos itu seorang ya diaken ya, mungkin sekarang disebut kemudian ada sebutan diaken, adalah seseorang yang memperhatikan kebutuhan orang lain, tidak hanya sekedar memperhatikan, tapi dia juga berupaya memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kalau para diaken
diaken di gereja Bethel Indonesia Jemaat Batu Penjuru tidak punya sikap seperti ini, patut dipertanyakan, dia seorang diakonos kah? Dia seorang diaken atau tidak? Karena seorang diaken itu dia akan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang lain, oleh sesamanya, oleh jemaat, oleh umat. Lalu kemudian ya berupaya memenuhi kebutuhannya. Ya, misalnya contoh yang baru-baru saja. Ya. Oh, tapping kita ini butuh misalnya apa? Kamera, butuh mic. Ya. Dia tahu ini kebutuhan. Enggak hanya sekedar dia tahu, tapi kemudian dia berupaya ya untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh tim multimedia yang tadi saya katakan, mungkin misal mic. Lalu melihat apa? Melihat komputer gereja yang dipakai untuk multimedia, untuk LCD, ya itu sudah jadul, sudah ketinggalan, ya ketinggalan jauh, ya sudah naik berapa tingkat, kita masih seperti itu. Ya lihat nih, pasti Pak Raja, lihat ini kebutuhan gereja. Lalu apa yang dilakukan? Berupaya memenuhi kebutuhan tersebut. Nah itu seorang diakonos, ya. Seorang diaken, diakonos itu seperti itu. Dia melayani, ya. Dia melayani, dia cari, dia lihat kebutuhan-kebutuhan orang di sekitarnya, lalu dia memenuhi kebutuhan tersebut. Tidak hanya sekedar kritik, ya. Tidak hanya sekedar kritik. Ya, gereja nggak menyediakan, gereja nggak kita butuh nggak disediakan. Lihat kebutuhan tersebut, berupaya itu tidak harus, ya tidak harus dari pribadi. Puji Tuhan kalau dari pribadi ada berkat. Ya, lalu apa yang dilakukan? Ya mungkin bisa sama-sama dengan teman-teman yang lain membicarakan ada kebutuhan seperti ini. Mari kita coba untuk bisa memenuhi, ya menyediakan. Ruko G28 sudah kita tinggalkan dan kita tidak lanjut. Tapi masih ada tanggungan bahwa kita harus masih membayar uang sisa kontraknya. Sudah kita cicil. Ya. Tiap bulan kalau ada cicil. Lalu kemudian suatu saat, ya beberapa hari yang lalu, Cici Lucy Rustam tanya soal ruko tersebut. Ya, bagaimana Pak? Saya katakan belum lunas. Nah dia tahu ini kebutuhan. Dia katakan ya gereja jangan jadi batu sandungan, masih ada sangkutan pinjaman, ya masih kurang berapa? Saya sebutkan jumlahnya. Langsung dalam hitungan hanya sekian detik, ya dia transfer, dibayar Pak. Nah ini adalah sikap seorang diakonos. Ya diakonos itu seperti itu. Ya memenuhi ya kebutuhan orang di sekitarnya. Nah bisa saja seorang dulos, seorang budak, ya sebagai budak, tapi belum tentu dia punya sikap hati ya sebagai seorang diakonos. Bisa saja ya, dia pelayan Tuhan, dia hamba Tuhan. Tapi dia ngerti kebutuhan, dia tahu nih hamba Tuhan kan nggak ada hak lagi nih, saya pelayan Tuhan, saya punya komitmen kepada Tuannya. Tapi waktu lihat tuannya membutuhkan sesuatu dia bisa cuek. Itu seorang dulos bisa seperti itu. Pelayan Tuhan itu seperti itu. Ya, pelayan Tuhan itu seperti itu. Bisa seorang hamba Tuhan bisa dia cuek. Mungkin dianggapan itu bukan urusanku, itu bukan bidangku, itu bukan komisiku. Ya, aku bukan panitia Paskah, di urusan panitia Paskah. Tapi seorang diaken, seorang punya hati yang diakonos tadi saya katakan, pelayan meja, dia melihat ada sebuah kebutuhan, nggak diam sampai di situ saja, tapi kemudian dia berupaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, masalahnya ya seorang diaken pelayan yang disebut diakonos ini itu nggak enak. Ya, namanya pelayan di meja,
waiters ya, itu istilahnya. Ya, nggak enak. Nah, malam ini kita akan dengar ada seorang anak muda yang pernah ngalami bekerja seperti seorang ya pelayan, ya seperti seorang pelayan yang dia harus hadapi. Ya dia lihat kebutuhan yang dilayani dan berusaha memenuhi, tapi kemudian menemukan banyak hal yang tidak enak. Perhatikan aja kalau kita ke restoran rumah makan. Kan ada orang-orang yang punya sikap yang arogan, mungkin dia punya kedudukan, ya dia punya jabatan, dia orang kaya, ya orang penting. Lalu ketika tidak dilayani dengan baik, wah macam-macam. Bahkan bisa membuat laporan yang dilebih-lebihkan. Ya, mari kita dengar supaya Bapak Ibu bisa mendapat gambaran bagaimana seorang diakonos ya yang sesungguhnya. Saya panggil ya Saudari Lala Dornik untuk berbagi pengalaman. Nanti saya akan lanjutkan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Ya silakan Lala. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala untuk kesempatannya pada malam hari ini. Saya Lala dan malam hari ini saya ingin berbagi sedikit mengenai pengalaman saya bekerja di bidang hospitality, yaitu pekerjaan yang mengutamakan pelayanan kepada customer. Pada tahun 2019 sampai 2020, saya bekerja di Garuda Executive Lounge Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Di sana saya bekerja sebagai seorang cook dan salah satu job desk-nya yaitu saya handle stall breakfast. Sebagai gambaran, di Garuda Lounge itu memiliki sistem buffet. Jadi penumpang-penumpang yang masuk ke dalam lounge mereka bisa ambil makanan mereka sendiri. Saat itu setiap paginya penumpang yang masuk ke dalam lounge bisa mencapai 700 sampai 1000 orang penumpang setiap paginya. Dan setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi saya handle live cooking untuk X Station. Di mana penumpang bisa memesan olahan telur yang bisa langsung dibuat saat itu juga. Seringkali saya menghadapi permintaan penumpang yang aneh-aneh gitu. Kayak seperti yang kita tahu kalau olahan telur biasanya kan telur mateng atau telur setengah mateng atau omelet gitu kan. Tapi ada juga penumpang yang suka minta telur 1/4 mateng, 3/4 mateng, 7/8 mateng gitu. Bahkan sampai yang paling aneh saya pernah dapat permintaan yaitu minta dibikinin telur lepek gitu. Yang saya sampai saat ini nggak tahu bagaimana bentuk telur lepek itu kan. Tapi saya nggak bisa mengabaikan permintaan mereka gitu. Saya tetap harus melayani setiap permintaan mereka karena yang masuk ke lounge itu bukan orang biasa. Sebagian besar orang-orang penting gitu. Di saat yang sama ada juga penumpang yang suka minta diambilin makanannya gitu, bahkan dibawain sampai ke tempat duduknya gitu. Padahal sebenarnya itu bukan job desk saya sebagai cook, itu job desk waiters. Tapi saya nggak bisa bilang dong kalau itu bukan tugas saya gitu. Ya lagi-lagi saya harus menyanggupi permintaan dari penumpang. Tapi di balik hal-hal yang kurang menyenangkan tadi, ada juga penumpang yang menghargai gitu usaha dan pekerjaan kita. Khususnya saya di stall omelet itu gitu. Mereka ada penumpang yang merasa puas dan mereka ngasih tips untuk pelayanan yang sudah saya berikan gitu. Bahkan gak tanggung-tanggung mereka kasih tips bisa sampai 100.000 per piring omelet gitu. Nah ya menurut saya itu merupakan berkat dari Tuhan karena kita gak kerja secara hitung-hitungan. Lalu selain itu juga saya bisa bertemu banyak orang. Salah satunya orang-orang penting yang seperti tadi saya bilang. Bahkan juga
artis, dari mulai artis Indonesia, artis luar negeri maupun idol-idol Korea gitu. Saya bisa bertemu karena menurut saya itu salah satu keistimewaan dari pekerjaan saya. Juga selain itu saya bisa punya banyak koneksi karena yaitu saya bisa bertemu dengan banyak orang di sana. Seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita, kalau kita melakukan dengan sepenuh hati dan gak hitung-hitungan, kita gak akan ngerasa kecil hati, kita gak akan ngerasa kecewa, kita gak akan merasa dikecilkan, gak akan merasa capek, karena kita tahu di balik itu semua pasti Tuhan sudah menyediakan berkatnya untuk kita. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ada gambaran yang cukup jelas. Pengalaman dari seorang anak muda yang punya pengalaman harus berhadapan dengan ya banyak orang. Ya ini bekerja ya pekerjaannya disebutkan ya, berhubungan dengan melayani penumpang ya penumpang pesawat terbang. Ya mungkin di sebuah tempat yang menyediakan kebutuhan, ya perhatikan ada yang nggak sabar, yang marah-marah, yang emosi, yang mungkin penyajiannya kurang sedap di mata dia cari-cari gara-gara. Ya, itu, ya. Tapi dia tetap harus sabar, harus berbesar hati. Dia tahu tugasnya adalah Alkitab katakan sebagai pelayan meja. Melayani Tuhan, penumpang-penumpang ini siapapun tuannya gitu ya kan. Kalau saya juga jadi penumpang dan ternyata ketemu dengan Lala, Lala tidak hanya melihat saya ini tetangganya, omnya, sebagai gembalanya, tapi dia juga lihat saya sebagai tuan. Ya, artinya kalau saya minta kopi, dikasih kopi. Ya, saya minta teh, saya minta dua-duanya harus, ya kan? Memang begitu, ya begitu. Dan yang dilayani enggak 1-2, ya bisa puluhan. Ya dalam satu ruangan itu mungkin teman-temannya yang mendampingi yang bersama dengan dia tugas hari itu tidak banyak. Jadi mungkin bisa repot dan itu bisa ada yang miss gitu dan akhirnya ada komplain. Tapi itulah seorang pelayan yang sesungguhnya, itulah yang namanya diaken. Ya itulah yang namanya diakonos. Dia melayani, ya dia lihat kebutuhan orang-orang di sekitarnya dan berusaha memenuhi kebutuhannya. Misal tadi saya kata ya butuh kopi, ya dia harus sediakan kopi. Ya, dia penumpang ini butuh teh. Nah, yang minta teh ini kan bisa aja ada sekian orang. Yang satu minta tehnya pakai creamer, yang satu tehnya nggak pakai creamer, yang satu bilang gulanya agak banyak, yang satu bilang gulanya setengah, ada yang bilang setengah juga kan nggak bingung ukuran apa, setengah sendok semen kah, setengah sendok teh, setengah sendok makan, ya ada yang minta ya gulanya jangan terlalu manis, kan ukuran manis juga beda-beda. Nah kalau nggak sesuai dengan yang diminta oleh si penumpang tersebut bisa komplain. Itulah kita sebagai pelayan Tuhan. Ya, tidak hanya sekedar doulos, ini hamba Tuhan, tapi kita juga adalah seorang diakonos. Perhatikan kebutuhan ya yang ada di sekitar gereja, ya di sekitar jemaat kita, di dalam ibadah dalam gereja kita. Ya, mungkin juga di tempat pekerjaan, di kampus, di sekolah. Ya, kita hadir ya, tidak hanya sebagai doulos, hamba, pelayan, tapi kita juga ya harus punya sikap sebagai seorang diakonos yang melihat kebutuhan-kebutuhan lalu berusaha memenuhinya. Kalau kita nggak bisa berusaha, mungkin kita bisa ajak orang lain. Ya. Saya percaya tadi Lala pun begitu, waktu dia harus menghadapi banyak permintaan, ya mungkin tidak bisa semua dia lakukan, dia penuhi, dia bisa info kepada temannya untuk bantu. Ya, jadi begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin ingatkan di awal 2022 ini, kita tidak hanya seorang doulos, tapi kita juga adalah seorang diakonos. Apalagi kalau kita punya sebutan diaken. Ya. Mari kita ikut terlibat. Jadi kesimpulannya begini, ya. Kesimpulannya seorang pelayan Tuhan itu adalah hamba Kristus yang sadar bahwa hidupnya adalah milik Kristus yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Jadi kita ini hamba milik Kristus.
berikan yang terbaik bagi Kristus. Seorang pelayan Tuhan adalah seorang yang memiliki komitmen hanya kepada satu Tuhan. Nggak bisa kita mengabdi kepada dua Tuhan. Tidak bisa kita mengabdi kepada GBI Batu Penjuru, lalu kita mengabdi kepada Gereja Bethel Indonesia yang lain atau sinode yang lain. Nggak bisa. Kita harus punya satu komitmen. Jangan bilang pelayan Tuhan tapi nggak pernah hadir dalam ibadah Raya Minggu. Oke lah nggak bisa hadir secara onsite. Nggak bisa hadir secara onsite. Secara online. Belum tentu juga. Mohon maaf saya meragukan juga ada banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Yang katanya pelayan Tuhan tapi dia nggak ibadah di GBI Batu Penjuru. Seorang pelayan Tuhan di GBI Batu Penjuru hanya punya satu komitmen. Ya, kepada Tuhan dan kepada gereja lokalnya. Ya. Yang berikutnya, pelayan Tuhan adalah seorang yang memiliki ketaatan penuh dan kerendahan hati. Ya. Kita udah lakukan yang terbaik bagi jemaat, kita dianggap salah. Dicurigain salah, dicurigain ada maksud tertentu. Gak apa-apa. Kita tetap belajar taat dan belajar untuk tetap rendah hati. Seorang pelayan Tuhan adalah seorang yang selalu segera memberikan respon, berupa tindakan, tidak hanya berbicara tentang tugas yang dipercayakan kepadanya. Yang dibahas adalah tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya oleh gereja, oleh saya, oleh gembala jemaat. Tapi nggak pernah melakukan tindakan yang nyata sebagai pelayan Tuhan. Ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Harus melakukan apa yang dilihat perlu dilakukan. Sebagai pelayan Tuhan. Yang berikutnya seorang pelayan Tuhan, kesimpulannya pada malam hari ini, seorang pelayan Tuhan yaitu harus berani tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan. Siapa orang-orang yang dibalik ibadah online? Mungkin tidak diperhitungkan. Siapa yang dibalik pelayanan anak-anak, ibadah raya anak, mungkin tidak diperhitungkan. Siapa yang menyiapkan konsumsi di hari Minggu untuk pelayan Tuhan? Enggak tahu kan? Saya juga enggak tahu. Ya enggak diperhitungkan juga mungkin. Enggak diperhitungkan. Tapi pelayanannya amat dibutuhkan. Amin. Tadi apa yang disampaikan oleh Lala? Penumpang enggak memperhitungkan Lala. Dia enggak kenal Lala. Dia enggak tahu Lala ini ternyata punya darah Belanda, begitu ya kan? Bukan dari keluarga sembarangan mungkin begitu. Enggak diperhitungkan. Pokoknya yang penumpang tahu dia pelayan. Yang melayani kami. Jadi kami terserah mau ngomong apa, mau minta apa, harus nurut dia. Enggak diperhitungkan. Tapi pelayanannya amat dibutuhkan. Coba kalau semua teman-teman Lala waktu itu mogok, nggak ada yang melakukan. Tukang tempe, tukang tahu, tukang daging mau mogok aja, ibu-ibu udah ribut semua. Coba kalau mogok. Memang kita ini pelayan Tuhan, kita ini dulos, kita ini seorang diakonos, nggak diperhitungkan. Kalau Bapak Rohani bilang kita ini pelayan Tuhan kadang-kala jadi keset, jadi tempat sampah. Tapi pelayanan kita dibutuhkan. Benar? Seperti itulah. Nah, seorang pelayan adalah seorang yang tidak mencari hormat. Tidak ingin ditinggikan. Jadi kalau ada pelayan cari hormat, hati-hati sampai bilang, saya ini senior, kamu anak junior. Karen, kamu junior sebagai pemain musik. Gua ini senior. Begitu. Gak boleh begitu main yang benar. Main apa kamu? Main drum. Drumnya ada berapa?
Ya kurang, mesti 2 gitu ya kan. Ya ingat ini saya senior, kamu junior, nuruti. Terus Karen bilang, ya yang senior datang mau ibadah aja 5 menit sebelum ibadah baru datang. Ya kan? 5 menit sebelum ibadah baru datang. Udah gitu gak ikut latihan. Banyak ngomong, banyak kritik. Ya, kalau Bapak Roni bilang baceprot loh. Ya. Padahal dia gak tahu yang gue mainkan ini hasil kesepakatan waktu latihan. Ya. Tiba-tiba dia gak tahu apa-apa. Hanya bisa kritik, hanya bisa marah-marah, hanya bisa mencela. Dia sendiri tidak memberikan contoh. Nah, seorang pelayan tidak akan seperti itu, ya. Tidak ini yang rohani, yang rohana, ini gembala, ini pelayan biasa, ini jemaat biasa. Enggak ada, semua sama. Ini yang senior, ini yang junior harus turut sama senior, ya. Seenaknya mau, seenaknya terserah. Enggak boleh begitu. Kita sama-sama pelayan Tuhan. Ya, tidak mencari hormat. Nah, seorang pelayan Tuhan kesimpulannya harus selalu siap sedia dalam segala keadaan. Ya. Apalagi mungkin ya saya juga harus perbaiki pola saya. Tapi kadang-kala saya lebih banyak, bukan kadang-kala, lebih banyak seperti itu. Ya, mungkin Bapak Ibu pelayan Tuhan pernah merasakan. Pak Christian besok taping. Bayangin malam jam 12 malam mau dikasih tahu besok jam 10 taping. 2 kali ibadah, PLT sama VIP. Ya, pelayan Tuhan harus siap sedia. Ya. Jangan bilang, Pak Christian bilang, waduh saya gak bisa Pak Gembala, saya hanya bisa 1, saya gak bisa mendadak. Gak bisa, kita ini pelayan. Ya. Kalau Rasul Paulus lagi lebih tegas lagi, ini prajurit. Abdi negara, abdi kerajaan sorga. Ya. Kalau kita kerja di dunia sekuler aja kita disuruh oleh bos bahkan mungkin melebihi kemampuan kita, harus kita lakukan. Benar gak Sena? Benar tuh katanya, ngangguk. Ya, benar. Ya. Misalnya kalau salah gak apa-apa ya. Misalnya Sena ini tugas di kitchen, urusan kitchen. Tapi kemudian ada kerjaan tambahan. Ya, keluar dari kitchen bantu teman-temannya ya jadi pelayan. Enggak bisa Lala bilang enggak bisa bos, enggak bisa Pak. Ya, enggak bisa, tugas saya di kitchen, enggak boleh tambah-tambah. Saya enggak bisa pegang 2 tempat, tapi pelayan harus taat. Nah, kita pun demikian, kadang-kala dalam dunia pelayanan tiba-tiba kita harus punya tugas yang tiba-tiba. Bahkan mungkin melebihi batas kebisaan kita, batas kemampuan kita. Tapi kita harus siap sedia dalam segala keadaan. Ya. Taping 1 kali aja Om, kalau kata Pak Dani bilang Mas Jojo, ya. Tiba-tiba enggak usah lah, jangan sekali tanggung, kalian 3 ya, lakukan 3. Itu pelayan. Ya. Nah, kembali kepada kemudian pelayan juga adalah tadi seperti saya katakan berulang-ulang, ya, memperhatikan orang lain dengan segala kebutuhannya dan kita siap memenuhi kebutuhan tersebut. Itu ya seorang pelayan. Yang berikutnya, kesimpulan yang berikutnya, ya seorang pelayan itu harus setia dan bertanggung jawab. Ya, jadi pada malam hari ini inilah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir. Ya, kita ini adalah seorang pelayan Tuhan. Pengertian pelayan Tuhan sudah banyak mengalami perubahan. Gak seperti zaman dahulu. Ya, sekarang siapapun jadi pelayan Tuhan. Tapi harus perhatikan. Pelayan Tuhan yang seperti ya Alkitab katakan dalam perjanjian baru, doulos atau diakonos. Doulos seorang pelayan hamba Tuhan, ya, tuannya sudah menebus, jadi dia sebagai hamba, sebagai budak. Nah, kalau diakonos itu pelayan meja yang memenuhi, ya, melihat kebutuhan tuannya dan memenuhi kebutuhan tersebut. Ya. Tuannya butuh garpu, butuh sendok, dia harus berusaha menyiapkan garpu dan sendok. Kalau tuannya butuh minuman, ya, minuman apapun, ya seorang pelayan meja dia harus memenuhi. Nah, kita juga demikian sebagai pelayan, diaken,
Ya, pelayan yang punya pengertian diakonos, kita melayani di meja. Dan kita harus siap sedia. Gak enak. Ya, kan pernah kita saksikan. Mungkin apa yang dialami Lala gak setragis, sekasar. Ya, teman-teman yang lain kan ada yang disiram dengan air minum. Karena merasa gak puas pelayanannya, kasih air minum, malah air minumnya ya dilempar kepada si pelayan. Ya begitulah keadaannya. Ada yang dibanting makanannya, saya pernah lihat di sebuah rumah makan. Ada yang gebrak meja. Ya, itulah pelayan harus siap. Ya, Lala walaupun di dalam hatinya mangkel, tapi dia harus tetap tersenyum, ya kan? Ya, hati boleh tersinggung, tapi bibir tetap tersungging, ya senyum. Tapi di balik itu coba perhatian tadi kan kesaksiannya, ceritanya, ya kadang-kala kalau pelayanannya bagus, dapat tips. Ya, saya tadi tanya dulu, tipsnya itu untuk nanti dibagi rame-rame enggak? Om itu ya hand to hand katanya, yaitu untuk Lala sendiri. Waduh, mantap dong. Bisa jadi kasih tipnya ada yang sekedar tip, tapi ya namanya tip, puji Tuhan. Ada yang kasih tipnya besar, ada yang kasih mungkin tipnya pakai uang asing. Waduh, kan hebat. Nah, jadi di balik itu juga demikian. Kita punya Tuhan yang kita layani. Tuhan kita nggak pernah hanya sekedar ngasih tip, tapi berkat untuk kita. Mungkin kita nggak bisa melihat. Ya, anak-anak yang tim multimedia ini, ya waktu mereka taping, guru-guru ABI yang tiap minggu persiapkan pelayanan ibadah dan seluruh rekan-rekan, ya mungkin nggak melihat langsung tip yang diterima dari Sang Tuhan, tapi saya ingin katakan, ya Tuhan di dunia aja bisa kasih tip. Saya juga begitu kan, nggak usah jauh-jauh. Saya sediakan uang 5 ribuan di rumah saya. Untuk siapa? Untuk ya driver ojol yang ngantar pesanan, ya mungkin ekspedisi titipan kila. Anak saya bilang, Pak, mungkin bagi kita 5 ribu itu mungkin kecil. Tapi bagi supir ojol ya itu 5 ribu besar, Pak. Waduh, saya tersentuh dengan omongan anak saya. Jadi saya siapkan. Itu saya. Ya, Tuhan di dunia ini. Apalagi Tuhan kita di atas segala Tuhan. Amin. Jadi para pelayan Tuhan jangan pernah khawatir. Ada persenan dari Tuhan. Ada berkat yang Tuhan berikan. Kalau kita memberikan pelayanan terbaik. Saya tanya sama Lala tadi. Lah, kenapa orang bisa kasih tip lah? Kesimpulannya apa? Biasanya Om, mereka puas dengan pelayanan kita. Ya, jadi mereka waktu kita antar, dia belum dia makan, baru dilihat apa yang kita antar, dia langsung kasih tip. Karena mereka puas, apalagi Bapa di surga. Tuhan kita, bos kita, kalau dia puas dengan pelayanan kita, bukan hanya sekedar tip, tapi berkat yang berlimpah. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Bapak, kami bersyukur untuk pesan Tuhan di malam hari ini. Dalam sepakat bersama pekerja kami kembali diingatkan, kami adalah pelayan Tuhan, tidak hanya sebagai hamba, pelayan, doulos, tapi juga kami adalah seorang diakonos, seorang yang melayani di meja, yang siap sedia memenuhi kebutuhan Tuhan yang kami layani. Kami percaya, kami terus berkembang pelayanan kami, hidup kami, dan semakin baik, semakin sempurna sebagai pelayan Tuhan. Apapun tugas panggilan kami melayani dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya Bapak Ibu sekalian, kita akan jumpa dalam ibadah raya hari Minggu. Ya. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu persiapkan perjamuan kudus pada hari Minggu di rumah masing-masing. Andai kata ya, Bapak Ibu butuh roti dan anggur, ya, bisa minta kepada Bapak Pendeta Muda Christian Irawan. Memang tidak ada program menyediakan roti dan anggur. Tapi kami menyadari tidak semua jemaat Tuhan bisa menyediakan
roti dan anggur. Jadi bagi Bapak Ibu yang benar-benar membutuhkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus minggu ini, bisa minta di Pak Christian, ya. Ditunggu malam ini karena besok sudah hari Sabtu, harus diantar. Ya. Diantar dengan ojek online, ya, ongkirnya dan tipsnya Bapak Ibu yang kasih, ya. Jadi bisa hubungi Pak Christian bagaimana mekanismenya, mau diambil di gereja, mau diambil di rumah saya, mau diantar atau mau pakai jasa ojol, silakan menghubungi Pak Christian. Ya, besok Sabtu tanggal 5 Maret keluarga Gugus Dirgantoro berbahagia karena anak pertamanya Nadia akan masuk dalam pemberkatan nikah. Ya, dari tempat ini kami tim multimedia mengucapkan selamat untuk Nadia dengan pasangannya. Ya, kami doakan menjadi pasangan yang diberkati Tuhan, berbahagia terus sampai maut memisahkan. Ya. Puji Tuhan. Ya, jadi Nadia, Theo, selamat untuk besok persiapan. Ya, anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Itu saja yang saya perlu sampaikan untuk ibadah malam hari ini. Bapak Ibu yang mau kasih persembahan bisa masukkan di nomor rekening yang biasa kita pakai dalam ibadah-ibadah di gereja. Mari kita bangkit beri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih buat Bapak Ibu Raja Pasaribu, ya, Bang Raja dan Kalia yang sudah melayani dalam pujian dan musik. Terima kasih juga untuk tim multimedia yang sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Kami adalah dulos dan kami adalah diakonos. Kami siap melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami sekalian. Kekuatan anugerah-Mu berlimpah-limpah. Pelayanan kami di bulan Maret ini menjadi pelayanan yang berkati. Untuk itu kami sepakat bersama-sama para pekerja, para pelayan Tuhan, penatua diaken, hamba-hamba Tuhan. Kami sepakat demi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka kunci pelayanan kami di bulan Maret ini menjadi pelayanan yang dahsyat dan luar biasa. Baik secara online, secara onsite, baik bersentuhan langsung dengan jemaat Tuhan sepanjang bulan ini, di bulan yang penuh berkat Tuhan di dalam dunia pelayanan kami. Dan akhirnya kekasih-kasih Tuhan, dimanapun kau berada sekarang, terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun kau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan, amin. Salam. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Kita simak lagu tema kita di 2022 ini. Amin.